I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan diskusi kami dengan judul Mentimun dengan nama latin Cucumis sativus L. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revan Dayat Lubis. Lalu ada Sahrul Gumanti Barus, Fadila Ramadhani, Naomi Novitasari, dan Nurul Rian Fadila. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami. Baiklah, kita masuk ke topik sejarah singkat. Sejarah singkat Mentimun. Mentimun atau ketimun atau timun Cucumis sativus L merupakan salah satu jenis sayuran dari keluarga labu-labuan atau Cucurbitaceae. Mentimun berasal dari benua Asia. Beberapa sumber literatur menyebutkan daerah asal tanaman mentimun adalah Asia Utara, tetapi sebagian lagi menduga berasal dari Asia Selatan. Untuk perkembangan mentimun, kebanyakan usaha tani mentimun masih dianggap usaha sampingan, sehingga rata-rata hasil mentimun secara nasional masih rendah, yakni 3,5 sampai 4,8 ton per hektar. Taksonomi mentimun. Yang pertama, kingdomnya Plantae, Divisia Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Cucurbitaceae, genus Cucumis, spesies Cucumis sativus L. Akar. Mentimun atau Cucumis sativus L memiliki akar serabut. Daya tembusnya relatif dangkal, sekitar kedalaman 30-60 cm. Tanaman mentimun termasuk peka terhadap kekurangan dan kelebihan air. Batang. Batang mentimun berupa batang lunak dan berair, berbentuk pipih, berambut halus, berbuku-buku, dan berwarna hijau segar. Menjulur, berbulu halus, panjang sampai 3 meter. Batang utama dapat menumbuhkan cabang anakan. Ruas batang atau buku-buku batang berukuran 7-10 cm dan berdiameter 10-15 mm. Diameter cabang anakan lebih kecil dari batang utama. Pucuk batang aktif memanjang atau meristematik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini ada daun. Ciri-cirinya itu daun mentimun terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun, dan ibu tulang daun. Helaian daun mempunyai bangun dasar bulat atau bangun ginjal. Bagian ujung daun runcing berganda. Pangkal daun berlekuk, tepi daun bergerigi ganda. Biasanya permukaan daun berbulu kasar atau scaber dan berkerut. Daun mentimun dewasa mempunyai ukuran panjang dan lebar yang dapat mencapai 20 cm hijau. Bunga. Ciri-ciri dari bunganya yaitu bunga mentimun berbentuk trompet dan berwarna kuning bila sudah mekar. Mentimun termasuk tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan betina letaknya terpisah, tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, bunga betina mempunyai bakal buah yang membengkak, terletak di bawah mahkota bunga, sedangkan pada bunga jantan tidak mempunyai bagian bakal buah yang membengkak. Buah. Ciri-ciri dari buahnya yaitu buah sejati tunggal, terjadi dari satu bunga yang terdiri satu bakal buah saja. Buah berkedudukan menggantung dan dapat berbentuk bulat, kotak, lonjong, atau memanjang dengan ukuran yang beragam. Jumlah dari ukuran duri atau kutil yang berserak pada ukuran buah beragam. Biasanya lebih jelas terlihat pada buah muda. Warna kulit buah juga beragam, dari hijau pucat hingga hijau sangat gelap. Daging bagian dalam berwarna putih. Adapun manfaat dari mentimun yaitu selain rasanya yang segar dan nikmat untuk dikonsumsi, ternyata mentimun juga mengandung berbagai macam manfaat untuk kesehatan tubuh. Mentimun memiliki kandungan kalori yang rendah sehingga bagus untuk dikonsumsi oleh kita semua yang sedang menjalankan program diet. Kandungan air yang banyak dalam mentimun bermanfaat sebagai elektrolit.
Mentimun juga mengandung asam folat, karbohidrat, vitamin C, kalium, vitamin K, dan magnesium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, mentimun memiliki kandungan lemak yang sangat rendah sehingga akan meminimalisir kolesterol di dalam tubuh. Macam-macam manfaat buat mentimun yaitu untuk kesehatan yaitu melancarkan pencernaan, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Kita masuk kepada habitat mentimun. Mentimun ditanam orang di sawah dan di ladang sebagai tanaman komersial. Tumbuh di sepanjang tahun dan tergolong tanaman merambat serta musiman. Di Indonesia, tanaman mentimun banyak ditanam di dataran rendah. Kelima, penyebaran mentimun. Daerah penyebaran menjadi pusat pertanaman mentimun antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Aceh, dan Bengkulu. Jenis-jenis mentimun. Mentimun mempunyai 4 jenis, yaitu mentimun biasa, ciri-cirinya memiliki warna putih, kehijauan, dan dagingnya lunak, serta memiliki panjang buah sampai dengan 15 cm. Kedua, mentimun krai. Ciri-cirinya memiliki warna hijau, tua, dan bergaris-garis putih, serta buahnya agak kecil. Yang ketiga, mentimun bonteng suri. Ciri-ciri memiliki buah yang besar dengan daging yang harum. Mentimun ini lebih terkenal sebagai mentimun suri, yang banyak dipasarkan menjelang di bulan Ramadan, dan sering digunakan sebagai campuran sop buah atau es buah. Yang keempat, mentimun watang. Ciri-cirinya memiliki kulit buah berwarna hijau bergaris putih, buahnya besar dengan panjang sampai dengan 15 cm. Teknik produksi. Yang A, syarat tumbuh. Yang pertama, syarat iklim. Yang kedua, syarat tanah. Syarat iklim yaitu daerah tropis, subtropis, ketinggian 100 M2 sampai 900 M2. Sinar matahari 90%, kelembapan 80 sampai 80%, curah hujan 200 mm sampai 400 mm per bulan. Suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, syarat tanah. Tanah yang digunakan adalah tanah yang subur dan remah. Juga terbatas dari serangan hama dan penyakit, serta memiliki pH antara 6 sampai 7. Ditanam pada tanah bertekstur lembut yang baik drainasinya. Yang B, teknik budidaya tanaman mentimun. 1. Penyiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman mentimun adalah seluas 2.000 mm per hektar dengan tempat yang strategis dan sukses dari air yang mudah. Tujuan penyiapan lahan adalah untuk memudahkan dalam pengelolaan tanah. Langkah awal yang digunakan adalah dengan membersihkan terlebih dahulu lahan yang akan digunakan dari rumput-rumput liar dan sisa-sisa tanaman yang tidak berguna agar tidak menjadi serangan penyakit. Yang kedua, pengelolaan tanah dan pembuatan guludan. Pengelolaan tanah bertujuan untuk mengemburkan tanah dengan cara dicangkul sedalam 30 cm dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Tanah yang diolah terlebih akan memudahkan akar masuk ke dalam permukaan tanah sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanah dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, pembuatan jarak tanam dan lubang tanam. Berdasarkan dengan waktu pengolahan tanah, dilakukan pembuatan guludan dengan ukuran lebar 60 cm, panjang 30 m, tinggi 30 cm, dan lebar parit dalam 80 cm. Setelah terbentuknya guludan, taburkan pupuk dasar Ponska 500 kg
diguludan secara merata. Kemudian tutup pupuk tersebut dengan cara membalikkan tanah sambil digembur-gemburkan, lalu guludan dirapihkan kembali. Selanjutnya yaitu penyiapan benih. Pembuatan jarak tanam dan lubang tanam setelah pengolahan lahan selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pembuatan jarak tanam ukuran 30 cm dikali 140 cm atau jarak dalam barisan dikali jarak antar guludan, dan lubang tanam dengan cara ditugal sedalam 3-5 cm. Yang kelima yaitu penanaman. Penyiapan benih mentimun disiapkan sebelum penanaman. Benih mentimun atau Cucumis sativus L yang digunakan merupakan benih yang baik. Ciri-ciri benih yang baik yaitu benih murni atau tidak tercampur dengan benih varietas lain dan kotoran. Besar biji seragam dan bernas. Daya kecambah tinggi lebih dari 85%. Resisten terhadap suatu hama dan penyakit. Benih yang dibutuhkan untuk lahan 20.000 meter persegi atau 2 hektar, kurang lebih 80 bungkus dengan isi perbungkusnya 800 biji. Yang keenam, yaitu pemeliharaan tanaman, antara lain penyiraman atau pengairan. Penyiraman pada tanaman mentimun dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara diembrat dan dilap. Pengairan dengan cara diembrat dilakukan rutin 2 kali sehari, pagi dan sore, terutama pada fase awal pertumbuhan, yaitu mulai saat setelah penanaman sampai berumur kurang lebih 10 hari setelah tanam. Agar kebutuhan airnya mencukupi dan agar tanamannya tumbuh segar dan bersih. Sedangkan pengairan berikutnya dilakukan dengan cara dilap, yaitu dengan menggenangkan air ke parit-parit hingga cukup membasahi guludan dan rutin dilakukan 2 hari sekali sampai saat panen, agar kebutuhan air tanah tetap memadai. Karena jika ada fase pembungaan dan pembuahan, kekurangan air akan menyebabkan buah-buahnya abnormal atau bengkok. Selanjutnya yaitu penyulaman. Penyulaman dilakukan pada umur 5-7 hari setelah tanam atau seawal mungkin, dengan cara mencabut bibit yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya abnormal, dengan bibit yang sehat dan bagus. Tujuannya agar selang waktu pertumbuhan tanaman sulaman dengan tanaman terdahulu tidak terlalu jauh sehingga tanaman tampak seragam, dan juga untuk mempertahankan populasi tanaman. Selanjutnya yaitu pembubunan. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 9 hari setelah tanam, dengan cara menambahkan tanah lumpur pada lubang tanam hingga menutupi akar tanaman. Tujuan pembubunan yaitu agar tanaman mentimun tidak mudah rebah saat terkena angin kencang, serta perakarannya kuat. Selanjutnya yaitu pemupukan susulan. Pemupukan susulan yaitu pemupukan yang diberikan pada saat pemeliharaan tanaman, dengan melihat pertumbuhan tanaman baik vegetatif maupun generatif. Pemupukan susulan mentimun dilakukan 4 kali secara bertahap. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan adalah campuran dari pupuk Ponska 75 kg per hektar, ZA 75 kg per hektar, NPK Mutiara 25 kg per hektar, dan pupuk cantik 25 kg per hektar. Setelah tercampur, larutkan dalam air dengan dosis 1 gayung pupuk atau 700 gram per 1 ember air atau 20 liter air. Pemupukan susulan dilakukan pada umur 12 hari setelah tanam, 22 hari setelah tanam, serta pada umur 32 hari setelah tanam dan 42 hari setelah tanam, yaitu pada fase pembungaan dan pembuahan. Namun, pada fase ini diberi tambahan pupuk suprokal dengan dosis 20 kg per hektar, Nitroponska 25 kg per hektar, dan KCL 25 kg per hektar, karena untuk merangsang pembuahan serta buah yang dihasilkan bagus. Selanjutnya yaitu pemasangan turus. Pemasangan turus lanjaran dilakukan untuk proses
Perambatan tanaman yaitu pada saat tanaman berumur kurang lebih 15 hari setelah tanam, dengan cara menancapkan turus di sebelah kanan dan kiri lubang tanam. Lalu, ujung atas diikat dengan rapi hingga posisi turus berbentuk segitiga. Kegunaan turus bagi tanaman yaitu sebagai media untuk merambatnya tanaman, memudahkan pemeliharaan, dan sebagai tempat penopang buah yang letaknya bergelantungan. Yang selanjutnya yaitu pengikatan salur tanaman. Pengikatan sulur tanaman dilakukan dengan cara mengikatkan sulur tanaman pada turus menggunakan alang-alang. Kegiatan ini dimaksudkan agar perambatan sulur tanaman mentimun teratur mengikuti jalur turus sehingga memudahkan pemeliharaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Gulma atau penyiangan setelah tanaman berumur lebih kurang 18 hari setelah tanam dilakukan pengendalian gulma dengan cara rumput-rumput disabit, lalu rumput sisa sabitan ditutup dengan tanah, lumpur hingga menutupi tanah guludan. Tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan gulma sehingga mengurangi persaingan untuk mendapatkan unsur hara, serta agar tumbuh akar-akar baru pada tanaman mentimun. Pengendalian hama, salah satu contoh pengendalian hama yaitu hama oteng-oteng atau Aulocorpora similar Oliver dengan ciri-ciri berapa kumbang daun kecil yang panjangnya lebih kurang 1 cm, bersayap warna kuning polos dan mengkilap. Gejalanya yaitu merusak dan memakan daging daun, sehingga daun bolong-bolong dan pada serangan berat daun akan tinggal tulang daunnya saja. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan pergiliran tanaman, waktu tanam yang serempak atau bersama dan disemprot dengan insektisida seperti Confidor 50 WP dosis 2 bungkus per hektar atau 1 bungkus sama dengan 100 gram dalam 1 kali penyemprotan. Pengendalian penyakit, salah satu contoh pengendalian penyakit yaitu penyakit bercak daun bersudut. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas lacrimans Karsner, yaitu dengan gejala daun terdapat bercak-bercak kecil berwarna kekuningan, bersudut-sudut karena dibatasi tulang-tulang daun, dan pada buah akan menimbulkan busuk buah. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan pergiliran tanaman serta disemprot dengan menggunakan Bitokin 150 AL dengan dosis 1 botol per hektar dalam 1 kali penyemprotan. Penanganan panen dan pasca panen. Panen buah mentimun dilakukan pada saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam. Selanjutnya dilakukan setiap hari secara berturut-turut sebanyak 33 kali pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan cara dipetik langsung dan tangkainya secara manual menggunakan tangan. Ciri-ciri buah mentimun yang siap dipanen adalah buah berwarna hijau muda cerah, bentuknya lurus dan tidak cacat dan berukuran sedang. Pasca panen, buah mentimun hasil panen dikumpulkan dalam wadah atau karung, lalu disimpan di tempat yang sejuk agar buah mentimun tetap segar. Kegiatan pasca panen buah mentimun meliputi yaitu buah hasil panen yang dikumpulkan, yaitu selanjutnya penimbangan, buah siap dijual pada pembeli atau pengumpul dan pengecer. Pemasaran hasil. Setelah dilakukan pemanenan, buah mentimun dijual langsung ke pedagang pengumpul atau tengkulak. Tetapi pada akhir dilakukan pemanenan yaitu produksi berkurang dan buah yang dihasilkan kurang baik. Petani menjualnya langsung ke pengecer yang datang ke kebun. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Sekianlah presentasi dari kelompok 8 dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok mentimun. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.